Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai timbang terima pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi. Kita akan melakukan aktivitas kita yang seperti biasa setiap pergantian shift ya. Yaitu timbang terima. Hari ini pada hari Selasa 3 April 2020 akan dilakukan timbang terima dari shift pagi ke shift sore. Baik, kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada perawat pelaksana dari tim 1 dan tim 2 untuk menyampaikan kondisi pasiennya. Pertama dimulai dari perawat pelaksana tim 1. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menjelaskan keadaan pasien saat ini. Di tim 1 saat ini terdapat 4 pasien dengan 2 pasien ketergantungan minimal, 1 pasien tersial dan 1 pasien total care. Untuk pasien yang pertama bernama Nyonya S. Dia terakhir dilakukan TTV pada pukul 1 siang dengan hasil untuk tekanan darahnya 120/80, suhunya 36,8, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit dengan GCS 15. Pasien mengeluhkan nyeri di bagian mamae. Jadi masalah keperawatannya yaitu gangguan rasa nyaman yang disebabkan oleh nyeri. Untuk implementasi yang telah dilakukan yaitu mengkaji tingkat nyeri dengan hasil nyeri sedang, mempertahankan tirah baring dan memberikan obat sesuai dengan pesanan. Sementara untuk intervensi yang belum dilakukan yaitu menghindari konstipasi. Untuk hasil evaluasinya pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, pasien nampak rileks, masalah nyeri sebagian teratasi sehingga melanjutkan intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasien di kamar nomor 2. Terima kasih untuk Mbak Silola sudah menyampaikannya dengan baik. Kemudian dipersilakan perawat pelaksana dari tim 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa menjelaskan kondisi pasien satu ini. Jumlah pasien pada tim 2 ini ada 3 orang. Dengan tingkat ketergantungan partial care ada 2 orang dan total care-nya ada 1 orang. Identitas pasien yang pertama yaitu Tuan K, umur 50 tahun, tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medisnya yaitu fraktur femur 1/3 distal. Keadaan umum pasien lemah, TTV terakhir pukul 1 siang tadi itu tensi 130/70, suhunya 37,5, nadinya 64 kali per menit. Pernafasannya yaitu 22 kali per menit. Kesadarannya 15, pasien mengeluhkan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan terpasang kit atau traksi. Implementasi yang sudah dilakukan yaitu mengkaji kemampuan klien dalam beraktivitas, mengkaji kesiapan untuk meningkatkan aktivitas. Terus intervensinya yang belum terlaksana itu mendorong pasien untuk partisipatif dalam memilih periode aktivitas seperti jadwal meningkatkan toleransi terhadap kemajuan aktivitas dan mencegah kelemahan. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu pasien mengatakan sebagian aktivitasnya bisa dilakukan di tempat tidur. Pasien nampak berbaring lemah, pasien belum teratasi, masalah belum teratasi. Lalu untuk intervensinya mohon diulangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk Mbak Silola. Terima kasih untuk perawat pelaksana dari tim 1 dan tim 2 di shift pagi. Apakah sebelumnya ada yang ingin divalidasi dulu dari ketua tim? Untuk saat ini belum ada dari tim 2, apakah ada yang perlu divalidasi? intervensi yang belum dilaksanakan tadi diharap dilaksanakan. Baik, kalau hanya segitu, mari kita langsung ke ruangan pasien untuk melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Ya, Udah dari Ibu
Ibu Santi. Ya benar Sus. Ibu, bagaimana kondisinya sekarang? Apa yang dirasakan Ibu? Masih lemes sama pusing Sus. Ibu, maaf sebelumnya. Kami akan mengganggu sebentar. Apakah Ibu merasa terganggu? Gak apa-apa Sus. Jadi seperti biasa ya Bu ya, kami setiap pergantian shift dari pagi ke sore maupun dari sore ke malam pasti akan melakukan overtime ya Bu ya, atau timbang prima. Jadi akan bertujuannya untuk mengkomunikasikan antara perawat pagi dan perawat sore hari ini itu untuk mengkomunikasikan bagaimana perkembangan kondisi Ibu. Ya. Jadi untuk perawat pagi tadi ada Nurse Yola dan Nurse Wulan. Nurse Yola itu ada di tim 1 dan Nurse Wulan itu ada di tim 2. Kemudian mereka juga akan digantikan oleh tim sore, perawat pelaksana pada tim sore, yaitu perawat pelaksana pada tim 1 nanti akan digantikan dengan Nurse Ria. Kemudian yang sore akan di tim 2 perawatnya akan digantikan oleh Nurse Tinta. Gitu ya. Selamat siang Bu. Ya siang Sus. Bu Santi ya, benar. Ya, perkenalkan nama saya Triang Lestari, bisa dipanggil dengan Nastria ya. Ya. Apa kabar Ibu hari ini? Apakah ada perkembangannya lebih baik Bu? Masih sedikit pusing Sus, terus lemas. Terus di bagian payudara juga masih sakit. Ya, baik Bu. Jadi begini ya, lemas sama pusing di bagian kepala itu emang efek dari sebuah penyakit. Namun ibu itu jangan cemas ya Bu, nanti soalnya kan dari dokter dari sini itu memberikan terapi obat pada ibu yang bisa mengatasi masalah pada penyakit ibu ya. Oh begitu ya Sus. Ya, jadi yang penting ibu tuh harus semangat aja ya Bu, jangan cemas, jangan mikirin apa-apa lah, pasti ibu pasti sembuh. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nanti ibu bisa langsung pencet tombol aja ya, nanti panggil perawat. Ya Sus, terima kasih ya Sus. Sama-sama. Kalau begitu kami pamit ya Bu ya, maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Selamat beristirahat ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa benar dengan Bapak Hamid? Ya benar. Bapak, bagaimana kondisi Bapak Hamid sekarang? Masih nyeri di paha sus. Bapak, maaf kita mau mengganggu sebentar. Apakah Bapak merasa terganggu? Enggak sus, tidak apa-apa. Bapak, hari ini seperti biasa kami akan melakukan timbang terima ya Pak ya, yang nanti tujuannya itu untuk mengkomunikasikan antar perawat pagi dan perawat sore tentang kondisi Bapak ya Pak. Ya, jadi hari ini perawat pagi ada dari tim 1 itu ada Nurse Yola, Iya. yang nanti akan digantikan oleh Nurse Tria, ya Nurse Tria di sore. Kemudian dari perawat tim pagi, tim 2 pagi itu ada Nurse Wulan. Nanti Nurse Wulannya akan digantikan oleh Nurse Bintang. Seperti itu. Halo Pak, Halo sus. gimana kabarnya Pak? Baik sus. Pak udah ada perkembangan belum? Masih sangat nyeri sus di paha. Buat gerak sedikit senyum-senyum. Iya gitu Pak, kalau rasa nyeri dan linul memang pada umumnya pada pasien faktur terjadi, tapi kalau Bapak mengikuti anjuran dan tidak banyak bergerak aktivitas, semakin cepat Bapak pemulihannya Pak. Oh gitu ya sus. Iya Pak. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu, nanti saya kesini lagi untuk mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Ya sus. Saya juga perlu diajarin teknik relaksasi sus. Iya Pak, nanti ya Pak. Halo, permisi ya Pak ya. Maaf telah mengganggu istirahat. Sebelum kita kembali dan akhiri konferensi dari ruang pasien, apakah ada yang perlu ditambahkan sebelumnya? Cukup ya. Kalau begitu mari kita kembalikan ya. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah melakukan timbang terima di ruangan pasien dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama dari tim pelaksana, perawat pelaksana dari tim 1 maupun tim 2 dan pelaksana pagi maupun sore. Jadi
saya menanyakan apakah ada tambahan gitu dari pasien tadi selama kita berkunjung dan timbang terima di ruang pasien. Bagaimana dari perawat pelaksana dari tim 1 dan pagi dan sore dan ketua tim, apakah ada tambahan dari pasien? Ya, terima kasih untuk kepala ruangan sudah mempersilahkan saya untuk bicara. Saya perawat pelaksana tim 1 shift sore ya. Saya mau menyampaikan bahwa tadi keluhan yang pasien nomor 1 itu Bu Santi masih mengeluhkan pusing sama nyeri di bagian payudara. Iya, untuk pasien yang dari kamar nomor 1 tadi sudah diberi terapi obat tramadol sesuai pesanan dari dokter. Ya, baik, terima kasih dari perawat pelaksana tim 1 pagi dan sore. Selanjutnya dari perawat pelaksana dari tim 2 pagi atau perawat sore ada yang ingin menambahkan ini? Dia ada tambahan dari kamar 5 atas nama Bapak Hamid itu masih mengeluhkan nyeri dan tidak dapat beraktivitas. Beliau meminta untuk mengajarkan relaksasi nafas dalam. Ya, betul, kami memang belum melakukan intervensi untuk teknik nafas dalam pada Bapak Hamid. Untuk itu tolong difasilitasi alat yang sudah kami siapkan di ruang Pak. Ya, baik, terima kasih dari perawat pelaksana dari tim 1 tim 2. Bagaimana, apakah dari para ketua tim 1 dan tim 2, apakah ada yang perlu dievaluasi? Baik, untuk intervensi selanjutnya, pasien hanya S diberikan posisinya yang mana mungkin dan anjurkan teknik relaksasi. Bila perlu, konsultasikan ke dokter untuk terapi obatnya dan bisa diberikan atau bisa diganti dengan yang lainnya. Lalu dari tim 2, selain melanjutkan intervensi, mari memfasilitasi pasien yang memerlukan intervensi tambahan, lakukan dengan baik evaluasi perbaikannya. Jika ada keluhan lain, dikonsultasikan ke dokter, memastikan tidak ada luka dekubitus karena terlalu lama imobilisasi. Baik, terima kasih atas kerjasama dari ketua tim 1 dan tim 2, begitu juga dengan perawat pelaksana pagi dan sore. Terima kasih sudah melakukan timbang terima ini dengan sangat baik. Sebelum saya menutup timbang terima ini, apakah ada yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum saya menutup? Ya, baik. Saya rasa cukup timbang terima